Kembali lagi di segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia dan masih bersama dengan kami, CEO dan juga founder dari Widodo Makmur Perkasa, Tumiana, dan juga pastinya Head of Research dari CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Baik Pak Tum dan juga Mas Argun, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan seperti apa nih penggunaan EBT yang ada di UMP yang mencapai 30%. Nah kalau untuk tantangannya sendiri nih Pak, apakah ada? Karena kita ketahui juga sekarang kita sedang berada dalam musim hujan begitu ya, apakah ini menjadi tantangan dan juga pastinya nih target pengembangan EBT lagi ke depannya oleh UMP ini seperti apa? Kalau sekarang ada di kisaran 30%, mungkin ingin ditambahkan begitu Pak porsinya nanti ke depannya? Ya, Monik, kita hidup di negara tropis. Curah hujan ada ya Pak Arsya, ada. Tapi kita menghitung terhadap solar panel yang kita pasang itu hanya dari jam 9 sampai dengan jam 3. Itu yang kita hitung terhadap support daripada matahari. Yang kedua, tadi Mbak Monik bicara 30%. 100% sebenarnya, saya garis bawahi. 100%, tapi install capacity 100% itu bisa mensupport 51% daripada kebutuhan. Karena kita hanya menghitung dari jam 9 sampai jam 2, ada yang jam 10 sampai jam 3, subject to area. Targetnya kita sampai dengan semester 1 tahun depan, kita terinstall itu 38 mega. 38 mega itu gede Pak Monik. Kalau urusan solar panel, ya Mas Arif, gede itu, gede. Dan angka 158 dalam 4 tahun itu besar. Besar. Karena kalau berapa besar mau increase, subject to pertumbuhan perusahaan ke depan. Saya baru menghitung 5 tahun Pak Monik. Tapi kalau kita extend 5 tahun berikutnya, begitu pertumbuhan penduduk terjadi, produksi pangan kita bisa melakukan ekspor, bukan bisa melakukan, sebenarnya ekspor itu pilihan, kalau saya selalu pilihan. Kalau market di dalam sendiri bisa nyerap, buat apa juga? Buat apa? Ekspor itu adalah option. Kalau kita bisa menciptakan value more than nasional, ya kita keluar. Jadi itu pilihan-pilihan. Jadi energi sektornya kita akan install kapasitinya 158 itu dalam 5 tahun. Tahun berikutnya naik lagi. Tadi berapa persen? Ya harapan kita dari renewable. Kalau anginnya, sekarang lagi ngetes sih Mbak Monika, aku belum bisa ngomong angka nih. Kekuatan anginnya berapa? Teman-teman lagi ngitung di Ngawi, sepanjang pantai selatan, karena farm kita, rumah potong itu ada di Wonogiri, Wonosari, sepanjang pantai itu. Karena di sana daerah, ya secara kita perlulah mensupport mereka untuk bisa ada industri yang bergerak. Mudah-mudahan dalam akhir bulan depan kita ketemu nih, berapa sih kita bisa masang wind power di area itu, kita baru bisa dapat resultnya kira-kira akhir Desember awal Januari. Teman-teman lagi ngitung nih Mbak, pasang alat semua sana, dicek satu-satu. Nah itu harapan kita sampai 75% akan kesupport. Install capacity-nya lebih dari 100% karena anginnya nambah kalau malam, sehingga nanti bisa mensupportnya itu sampai 75 goals-nya. Tapi subject tuh kecepatan angin dan waktu anginnya ada itu dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu Mbak Monik. Mas Arif mau nambahin? Luar biasa ya Mas Argun, kalau kita lihat ya Pak ya, kalau kita lihat strategi efisiensinya dan juga nanti pastinya integrasinya seperti apa, dan juga kalau kita lihat kan ini UMP menjadi pioneer ya Pak ya, bisa kita katakan seperti itu, dan nantinya pasti akan menjadi benchmark nih, bukan hanya untuk bisnis peternakan saja, tapi pastinya bisnis-bisnis lain begitu ya. Nah seperti apa nih Mas Argun Anda melihat tren ini? Ya sekarang kan ya baru kita 3 minggu lalu lah Pak Jokowi kan dari Glasgow Inggris, dan kita membahas soal perubahan iklim dan kemudian mendorong penggunaan energi terbarukan. Nah, saya pikir kita butuh lebih banyak perusahaan seperti WMP di sini. Nah, WMP tadi disebutkan jadi pelopor, pertama karena dia terintegrasi, tidak hanya peternakan, pengolahan, dan juga mengembangkan energi terbarukan. Jadi saya pikir ke depan ini bisa digarap. Dan WMP belum memanfaatkan peluang besarnya dia, sekarang masih tersimpan. Ini biogas, Pak. Kalau di luar negeri, biogas itu sudah diolah. Jadi waste dari dari sapi, dari ayam itu kemudian dikumpulkan, diolah menjadi gas, kemudian bisa menjadi listrik juga, bahkan bisa diekspor. Kemarin ada kabar misalnya di Kenya itu Pak, ada satu farm yang menghasilkan 2 megawatt. Itu udah lebih dari cukup untuk farm tersebut kemudian diekspor, diberikan ke warga sekitar. Ada 5.000 warga sekitar. Nah, saya pikir inisiatif-inisiatif seperti ini yang harus banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di peternakan. Karena itu potensi biogas di Indonesia itu kabarnya sampai 32 gigawatt. Nah, kalau nanti
Pak Tumiana mengembangkan itu biogas, saya pikir value untuk perusahaan akan semakin besar di masa mendatang. Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan ya Mas Argun, kalau pengembangan dari biogas dan juga biofertilizer ini apakah ada dari WMP Pak Tum? Biofertilizer sudah kan, tadi saya ceritakan, existing udah biofertilizer, automatically jalan tuh, karena kita udah produksi di Cianjur. Nah biogasnya itu option kan, bagaimana menurunkan gas metan itu salah satunya yang tadi Mas Arif bilang, menciptakan energi. Di farm kita di Cianjur itu bisa mencetak kira-kira 2,7 mega Mas Arif. Tapi kita mau dibuatnya jadi biofertilizer karena pilihan kita bekerja sama dengan community, pupuknya silahkan pakai. Jadi pilihan saya bukan ke biogas tapi ke biofertilizer. Karena kita punya 3.000 mitra binaan UMKM untuk bisa ngirim hijauan ke farm kita. Jadi itu kita kasihkan mereka, kita bagi. Itu juga ada value. Memang itu pilihan-pilihan Mas Arif. Kalau misalnya tadi kita ngomong, kalian di remote area perlu biogas enggak? Iya memang kita directionnya biofertilizer. Sehingga energinya kita support pakai solar panel. Bukannya enggak bisa pakai biogas, bisa. Tapi itu kita pakai untuk ke fertilizer semua gitu ya. Iya. Gitu kira-kira Mas Arif. Oke, ini menarik sekali ya, banyak sekali terobosan-terobosan baru yang akan pastinya nanti diluncurkan juga oleh WMP. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Pak Tum, harapan WMP setelah nantinya IPO ini seperti apa sih? Mbak Monik, satu hal saya nih kalau boleh dibilang jalan ya sudah di 2/3 perjalanan. Gitu. Dodo Makmur ke depan saya harapkan ini bisa jadi sebuah company yang saya pengen ini akan sustain jangka panjang. Karena ini sangat related dengan luar society. Jadi pertanian, peternakan itu kan tempat bernaung 60% orang. Dodo Makmur berharap ke depan saya selalu menyampaikan ke anak-anak muda yang ada di sini, ada 5 CEO, umurnya masih di bawah 40. Jadi ini harus tak jaga sustain ke depan, sehingga Widodo Makmur ini ke depan jadi satu ikon yang bisa dipakai tempat kolaborasi bagi semua pelaku di industri pertanian dan peternakan. Dan itu di Klaten sana udah saya bikin tempatnya. Saya bikin tempat luas, tempat untuk bertemu mereka, menggawangi mereka, dan saya ngajarin anak-anak muda setiap minggu 15 orang untuk bisa doing bisnis di sektor itu, memberi gambaran ke mereka bahwa industri ini sebenarnya ke depan lebih baik. Karena Mbak Monik nggak bisa pakai jas keren, kita nggak bisa pakai baju batik, Pak Arif nggak bisa pakai jas kalau industri itu nggak sustain. Yang lainnya itu kan boleh dibilang secondary. Kantornya Mas Arif yang keren itu kalau nggak didrive oleh ekonomi triggernya dari industri pertanian peternakan kan bukannya nggak ada, tapi itu adalah basic ekonomi bergerak gitu. Benar ya Mas Arif? Betul Pak. Jadi kalau di industri ada the mother of industry itu steel, tapi kalau di ekonomi ada the mother of economy, peternakan dan perkebunan dan pertanian. Dan itulah kenapa di Amerika Serikat sampai sekarang di sana ada subsidi untuk sektor ini peternakan. Ya, karena ini sangat penting buat ekonomi. Berarti kalau kita lihat visinya ini menjadi sustainable company dan juga pastinya membantu juga ya Pak Tum ya ekonomi di daerah seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Argun, seperti apa sih Anda melihat prospek saham dari WMP nantinya? Oke, jadi gini, kalau saya memposisikan diri sebagai investor ya. Di investor kalau di pasar modal kita lihat profil perusahaan yang IPO seperti apa. Untuk WMP yang 26 tahun saya pikir itu rekam jejak yang membuktikan keunggulan mereka di sektor tersebut. Posisi pasar tadi 17% Pak ya, di beef misalnya. Kemudian kita bicara soal penggunaan dana, ini yang paling penting. Karena biasanya kalau ada emiten IPO, penggunaan dananya 90% untuk bayar utang, berarti itu emiten yang sedang kesulitan. Tapi story-nya WMP berbeda, yang hanya untuk bayar utang cuma berapa 19%. Sisanya untuk ekspansi, 33% modal kerja, ada yang untuk bangun proyek baru, kemudian misalnya kerjasama dengan Australia. Dan saya pikir itu ekspansi-ekspansi akan menunjukkan bahwa future value yang tadi disebutkan memang sedang dibangun, dirintis dengan IPO ini. Jadi akan ada leverage kinerja ke depan setelah IPO ini dijalankan. Saya pikir investor cukup melihat itu saja, dan kalau misalnya Anda milenial ini kan biasanya peduli sama cost Pak, sama climate change dan sebagainya. Ya saham-saham seperti ini akan menjadi tujuan investasi yang menarik, tidak hanya secara ekonomi dari sisi return tetapi juga dari sisi value.
Saya pikir itu, Monica. Karena bisnisnya juga sustainable dan juga balik lagi ya, integrasi. Itu kata-kata yang sering kita sebutkan dari tadi ya Pak Tum dan juga Mas Argun. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali ya waktunya bersama dengan kami Pak Tumiana dan juga pastinya Mas Argun. Pastinya kita harapkan agar nanti IPO-nya sukses begitu ya ke depannya. Amin. Baik, terima kasih sekali. Dan demikian dialog kami CNBC Indonesia Beyond Business.